Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur pada saat ini. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang tetap mengizinkan kami untuk hidup di hari yang baru ini. Kami akan menjalaninya dengan seluruh aktivitas. Kami mohon biarlah Tuhan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, agar supaya semua apa yang kami lakukan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Ampuni setiap salah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, hingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan telah terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras,
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah uji kesetiaan. Kekasih Tuhan sekalian, seorang filsuf Aristoteles pernah berkata bahwa tujuan paling akhir dari setiap orang adalah kebahagiaan. Hidup bahagia adalah harapan dan impian setiap orang. Dan karena itu orang berusaha, orang berjuang untuk memilikinya. Ketika orang berada dalam kesusahan, dalam penderitaan, dan berbagai krisis yang dialami, maka orang dengan berbagai cara berusaha berjuang mencari solusi untuk terlepas keluar dari kemelut tersebut. Kisah tentang keluarga Elimelek dan Naomi dalam bacaan kita adalah gambaran tentang sebuah keluarga di Bethlehem yang sementara berada di dalam krisis, yaitu krisis kelaparan yang sementara melanda wilayah tersebut. Menghadapi krisis kelaparan tersebut, mereka pun berusaha dan mencari solusi. Solusi yang ditempuh oleh mereka adalah mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Bethlehem, untuk keluar dari tanah perjanjian, tanah leluhur, tanah yang diberikan oleh Allah sendiri untuk bangsa Israel turun-temurun. Elimelek dan Naomi mengambil keputusan untuk menjadi pendatang dan orang asing di Moab. Bahkan mereka mengambil keputusan untuk tinggal menetap di sana. Kekasih Tuhan sekalian, Elimelek dan Naomi mungkin berpikir bahwa di Bethlehem yang artinya rumah roti, tapi tidak lagi ada roti atau makanan di sana. Di tanah perjanjian, tapi tidak lagi menjanjikan harapan untuk mereka melanjutkan hidup dan masa depan yang baik bagi keluarga mereka. Memang tanah itu adalah pemberian Tuhan, tapi Tuhan tidak lagi memberkati tanah tersebut. Mereka tidak lagi mendapatkan berkat dari tanah itu. Arti nama Elimelek adalah Allahku Raja, tapi Allah tidak lagi menjadi raja yang berkuasa memerintah kehidupannya. Oleh karena itu, Elimelek membawa Naomi dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, dan mereka pergi ke Moab, menetap di sana, daerah di mana orang-orangnya tidak mengenal dan menyembah Allah Israel. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, sampai di sini pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah keputusan yang diambil oleh Elimelek dan Naomi adalah sebuah keputusan yang tepat dan benar?
Apakah keputusan untuk meninggalkan Bethlehem adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Kekasih Tuhan sekalian, yang pasti dengan keputusan mereka meninggalkan Bethlehem adalah bukti bahwa krisis kelaparan, ketiadaan makanan membuat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, membuat mereka menaruh seluruh harapan mereka bukan lagi kepada Tuhan. Dengan meninggalkan Bethlehem adalah bukti bahwa persoalan yang dihadapi, ketiadaan makanan, krisis ekonomi, membawa mereka kepada krisis iman percaya mereka kepada Tuhan. Meninggalkan Bethlehem adalah bukti bahwa mereka tidak lagi melihat persoalan yang dihadapi dari perspektif iman dan berefleksi apa maksud dan rencana Tuhan di balik krisis ataupun penderitaan yang mereka hadapi. Dengan meninggalkan Bethlehem adalah bukti bahwa mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Meninggalkan Bethlehem adalah bukti ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan keputusan mereka tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di daerah Moab memang apa yang mereka harapkan, yaitu untuk memperoleh makanan terpenuhi. Persoalan krisis makanan teratasi. Mereka tidak lagi lapar. Tapi dalam ayat yang ketiga berkata, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya kemudian mengambil perempuan Moab, yaitu Orpah dan Rut. Tapi kemudian dalam ayat yang kelima berkata, lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu, Naomi, kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kekasih Tuhan sekalian, persoalan makanan, persoalan perut teratasi. Tapi ternyata persoalan baru yang lebih menyakitkan dihadapi dan dialami. Sungguh tragis apa yang dialami oleh keluarga ini. Sungguh pedih hati Naomi. Dan pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem. Karena ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kekasih Tuhan sekalian, dan bersyukur dengan mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem, Naomi dipulihkan. Masa depan yang baru terbuka bagi dia. Bersyukur dia masih memiliki seorang menantu, yaitu Rut, yang masih mengasihi dan terus mau mengikutinya dengan setia. Rut tidak saja mengasihi mertuanya, tapi ternyata Rut juga tetap setia mengasihi Tuhan, Allah yang telah ia imani. Dalam situasi dan kondisi apapun, Rut tidak meninggalkan Allah dan Tuhannya. Kesetiaan Rut benar-benar teruji. Suaminya telah meninggal. Ia pun harus meninggalkan orang tua, sanak saudara, tanah kelahiran, kampung halamannya, dan mengambil keputusan mengikuti Naomi. Ia tetap percaya kepada Allah yang diimani oleh Naomi, tapi juga yang telah ia imani. Dia yakini bahwa Allah akan menyertai dan menolongnya dimanapun dia berada. Dan memang tidak ada yang sia-sia bagi orang yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan Rut membawanya masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni masuk dalam sejarah karya penyelamatan Allah bagi dunia lewat Yesus Kristus Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Tetaplah untuk setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, baik susah ataupun senang, krisis atau persoalan senantiasa akan dihadapi. Tetapi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah krisis tersebut. Berefleksilah dan biarlah selalu dan senantiasa melihat bahwa ketika kesusahan penderitaan dihadapi, maka mungkin itu adalah sebuah bentuk ujian atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan Tuhan dan kehendak-Nya, tetap setia dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan yang Maha Kuasa pasti menolong dengan caranya yang ajaib. Dan oleh karena itu biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua ketika kita menghadapi situasi dan kondisi apapun, entah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar dari keluarga Elimelek dan Naomi. Biarlah kami belajar dari ketika kami menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini, bahwa kami harus tetap setia kepadamu. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu. Oleh karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkatilah kami di sepanjang hidup kami, terlebih di dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Shalom.